Awal mula gagasan kampung kreatif di wilayah Cicukang 2, RW 07, Kelurahan Husein, Kecamatan Cicendo, itu berangkat dari saya melihat bahwa itu adalah pintu masuk dari wilayah kota Jakarta melalui jalur kereta api. Nah, saya melihat ada fenomena-fenomena yang penting di sana yang perlu direspon oleh saya sebagai orang yang memahami persoalan seni rupa. Maksudnya kedisiplinan ilmu saya ini harus bisa mengambil potensi ini sebagai sebuah gagasan. Nah, begitu saya masuk, lalu kemudian saya melakukan pemetaan dan ternyata memang terlihat sekali persoalan-persoalan sosial di sini sangat begitu kompleks, baik dari persoalan pendidikan, persoalan ekonomi, budaya, persoalan gender, persoalan anak-anak. Nah, kalau di sini memang persoalan spiritual sangat begitu kuat ya, keagamaannya. Ada satu RW ini bisa ada dua masjid dan ada beberapa musola, maksudnya ada tempat ibadah kecil ya, ruang kecil. Tapi itu menunjukkan bahwa mereka secara representasi punya nilai keagamaan yang sangat tinggi. Rata-rata masyarakat di sini adalah para pendatang dari berbagai daerah ya. Kisah belalang tua yang menetik bangunnya, sebab bilang kisah kisah belalang tua di ujung daun yang kakinya berjumlah 6. Kisah belalang tua di bangunnya, karena ku bilang kamu serahkan. Saya sebelumnya juga saya melihat memang ada semacam tidak ada sinkronisasi ya, maksudnya tidak ada semacam kehidupan bersama ya antara pemuda ke tingkat ke RW-an, RT kayak gitu. Terus kemudian ibu PKK, itu tidak ada kesatuan. Itu dari konteks kepemerintahan. Dan banyak juga di sini yang terlibat di beberapa organisasi, misalnya dari kepartean atau ormas gitu ya. Sini ada. Nah, dari pemetaan-pemetaan itu saya coba melakukan pendekatan dan alhamdulillah pada titik tertentu saya menemukan kebersamaan gitu ya. Ada semacam tuh insol, ada satu jiwa dalam wilayah itu. Nah, akhirnya terjadilah komunikasi yang baik dan akhirnya terjadilah kesepakatan yang baik sehingga memunculkan sebuah kerjasama untuk membuat sebuah perkampungan kreatif seperti itu. Saya berangkat dari para pemuda, anak-anak ya, yang tentu memang seizin para RT dan RW yang sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan-pertemuan dengan para RT, para RW, maksudnya RT RW kayak gitu. Terus pemuda, keamanan, tokoh-tokoh masyarakat, dan alhamdulillah dukungannya cukup baik dan mereka memang sudah lama merindukan adanya kebersamaan ini. Yang sebelumnya mereka sudah menyampaikan pada saya memang di sini banyak potensi yang sangat menarik dari aspek kebersamaannya, keguyubannya, baik dari persoalan kesenian juga, kreativitas anak-anak di bidang yang lain, misalnya olahraga. Itu juga di sini sangat punya sejarah ya, artinya sangat punya sejarah dalam artian sampai karirnya bisa masuk ke tingkat nasional. Sebetulnya semua persoalan itu akan diketahui kalau rutinitas pertemuan tiap hari Rabu misalnya ya, konsolidasi mingguan itu sering dilakukan. Jadi ketahuan ininya kekurangan kerjanya apa, yang belum apa itu akan terjadi.
kami bekerja menata kampung, gang-gang dilukis, di mural. Ini salah satu media advokasi dan juga sebagai eksekusi estetik di wilayah gang-gang, di mana saya juga menyampaikan bahwa bagaimana gang, halaman, lapangan itu adalah potensi yang harus dieksplorasi menjadi daya tawar untuk kemudian ini bisa jadi akses kreatif gitu, seperti itu. Nah, ini cukup asik ya, cukup menarik seperti itu. Dan hanya kita masuk ke gang-gang, kita warnain, dan ternyata respon anak-anak menggambar sangat senang sekali. Terus para pemuda, orang tua ya ikut menggambar. Terus kita juga ikut memperbaiki infrastruktur. Beberapa ruang publik ya yang bisa diakses oleh masyarakat setempat maupun oleh masyarakat luar. Di antaranya gang sebagai perlintasan sebagai perlintasan jalan alternatif. Terus kemudian juga ada halaman-halaman rumah yang menciptakan gang yang cukup luas ya, seperti di RT 8 ini dijadikan juga tempat permainan anak-anak. Selain itu juga kadang anak-anak, orang dewasa juga ngobrol di halaman rumah, mereka belajar bersama di sana. Selain itu juga ada lapangan, terus kemudian ada jalan kereta api. Walaupun ini memang jalan yang memang punya otoritas perusahaan PJKA ya, tapi karena berdampingan dengan perkampungan sehingga jalan ini bisa dijadikan ruang bermain, ruang berekspresi ya, ruang dialog, ruang diskusi kayak gitu di jalan itu. Dan memang karena sudah masyarakat di sana sudah memahami waktu-waktu kereta lewat, maka mereka sangat memanfaatkan fasilitas itu atau ruang itu sebagai ruang ekspresi ya. Ada yang main layang-layang, ada yang ngobrol, ada yang juga berkegiatan berkesenian kayak gitu. Itu ruang publik yang ada di Cicukang. Aku bercanda bersama kawan-kawan sambil bermain layang-layangan dan bermain kucing-kucingan. Aku begitu senang berada di kampungku, sebab di sana aku temukan segalanya. Namun ada yang menarik juga di kampung Cicukang ini, ada satu RT ya, Ibu Tati itu memberikan ruang halaman rumahnya dijadikan pusat kegiatan Karang Taruna atau para pemuda di Cicukang. Nah, di tempat inilah mereka belajar bersama, belajar berkesenian, belajar mendalami persoalan-persoalan sejarah, persoalan politik, persoalan sosial, budaya ya. Di sini kita diskusi. Ini menarik ya di ini, dan ini pemudanya juga sangat antusias untuk belajar itu, belajar keterampilan. Dan tidak hanya pemuda, ternyata juga para ibu-ibu juga di sini belajar ya.
dan akhirnya di sini menemukan bentuk-bentuk kreativitas yang saya pikir luar biasa ya, dan ini punya prospek yang menarik, seperti misalnya musik dapur ibu-ibu. Musik dapur ibu-ibu ini adalah temuan baru dan saya pikir perlu terus dikembangkan. Terus juga wayang seng ya, wayang seng ini terinspirasi oleh karena di seberang jalan kampung ya, artinya di seberang jalan rel kereta itu ada penerima barang rongsokan, dan di situ ada banyak seng, dan itu bunyi-bunyi itu menginspirasi kita ya, para pemuda. Akhirnya terciptalah gagasan membuat wayang seng. Lain ide-ide gagasan ini juga banyak gagasan-gagasan dari jenis-jenis makanan yang kebetulan memang di masyarakat Cicukang ini hampir per 3 rumah itu warung. Jadi terbayang bahwa perekonomian itu berputar di situ, pembelinya orang-orang situ saja, dan itu artinya bisa menjadi rebutan pasar ya. Tetapi karena persoalan kreativitas akhirnya kemudian menjadi daya tarik tersendiri. Nah, kreativitas di sini karena memang persoalan desakan ekonomi. Seperti misalnya banyak temuan-temuan dari jenis-jenis makanan jajanan kampung yang saya pikir sangat urbanisme banget ya, seperti cidok. Ada cidok itu artinya aci dan endok, terus martabak Israel. Ternyata martabak Israel itu martabak pinggiran rel. Terus banyak kerupuk seblak. Hal-hal yang sifatnya jenis-jenis kuliner yang sangat berkaitan dengan persoalan kultur ya di sekitar situ, atau merespon persoalan-persoalan yang ada di sekitar perkampungan itu. Program Kampung Kreatif di Cicukang ini sangat bermotivasi ke remaja-remaja yang berada di wilayah Kampung Cicukang ini. Sebagian masyarakatnya juga sudah mengetahui adanya Kampung Kreatif Cicukang ini yang kampung yang asalnya kumuh dipandang orang itu sekarang jadi bagus lah, infrastruktur yang kayak mural, terus bikin bangku-bangku gitu. Banyak kan pokoknya buat farming kan di daerah-daerah sini gersang-gersang bang, banyak panas gitu, polusi, jadi gitu. Harapannya bisa lebih maju, terkenal lagi mungkin ya. Terus warganya harus lebih banyak yang ikut serta. Kan lihat panitia cuma 10 orang. Ya bagus lah buat kemajuan kampung juga, supaya masyarakatnya lebih lebih maju dan pikirannya lebih open ya. Dengan acara ini nggak tertutup gitu, terus lebih luas aja sih pikirannya. Bagus, Tino namana? bagus semuanya. Jadi bisa berkembang gitu pemuda di sini. Ini sudah maju. Iya teh, dah kabungkur mah iya non teh. Kebadeuri rawa. Teh ieu teh aya di handap. Jalan sepur teh di luhur. Nah, Kami sebagai Karang Taruna menyambut dengan baik, karena dengan hal itu para pemuda di Cicukang bisa menjadi pemuda yang lebih kreatif. Saya berharap tak ada lagi perpecahan antara pemuda, membangkitkan rasa kreativitas dan percaya diri mereka sebagai pemuda, dan tidak menjadi benalu atau beban bagi masyarakat, khususnya oleh orang tua. Alhamdulillah, setelah kita launching festival Kaulinan Barudak atau launching Kampung Kreatif Lokomotif Cicukang 2 ini, kita bisa membuktikan bahwa kita ada, bahwa kita bukan hanya menjadi beban, bahwa kita pun memiliki keinginan yang sangat besar bagi Kampung Cicukang ini. harapan aku ke depannya semoga anggota Karang Taruna menambah banyak. Saya ingin mengembangkan bakat anak-anak di Kampung Cicukang, karena dengan kreativitas mereka dapat
memajukan kampungnya sendiri. Aturan wilujeng sumpi. Ada kebahagiaan, ada kebanggaan dalam hati saya dengan terbentuknya suasana seperti ini. Ini memang sebuah harapan, sebuah cita-cita yang lama saya ingin bangun di wilayah Cicukang, bahwa kampung Cicukang itu adalah pintu masuk dari wilayah Jakarta, wilayah Kota Bandung dari Jakarta, yang seharusnya menjadi semacam kampung yang inspiratif, kampung yang menciptakan image buat para pendatang, sehingga ini mempunyai daya tarik tersendiri. Gagasan kampung kreatif ini sebetulnya semangatnya dasarnya itu adalah bagaimana warga kampung menjadi berdaulat, mengelola ekonominya di dalam kampungnya sendiri, berdaulat mengelola pendidikannya di kampungnya sendiri, dan berdaulat atas nilai-nilai kebudayaannya di kampungnya itu sendiri. Oleh sebab itu, kami berharap dengan adanya launching Kampung Kreatif Cicukang ini dapat menjalankan program-program acara yang sudah berjalan dalam tahap ataupun dalam tahap rencana dengan sebaik-baiknya. Dengan begitu, warga Cicukang dapat menanamkan kreativitas mereka. Mudah-mudahan kampung kita ini menjadi kampung, di koran itu bahasanya kampung lokomotif sebetulnya. Dan itu kemarin ada juga kampung kreatif Cicukang 2. Itu ada di koran PR kemarin hari Kamis, dan Media serta Detikcom. Jadi kami sangat berterima kasih kepada Kang Rahmat dan teman-teman. Bandung Utara itu diwakili oleh Dago Pojo, Bandung Baratnya di Cicukang ini, kemudian area Bandung Selatannya ada di Lewi Anyar. Jadi tadi Bung Rahmat udah bilang kenapa dipilih Cicukang ini, karena pintu masuk gerbang kota Bandung dari Jakarta. Iya, gerbang orang naik kereta dari Jakarta dan pasti lewat sini pertamanya, kampung pertamanya gitu. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu atas nama pemerintah Kota Bandung, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Perhimpunan Kampung Kreatif Indonesia Wilayah Cicukang 2. Saya kira ini sebuah anugerah ya buat kita bisa menikmati jalan yang indah ini, jalan transportasi dunia. Jadi semua umat di dunia pernah mengalami masuk ke jalan ini.
Saya selaku keamanan daerah, saya siap melaksanakan tugas dengan sepenuhnya. Saya pikir bagus. Ya alhamdulillah, di sini sebagai kampung wisata, sambutan masyarakat baik. Mereka terlahir melalui engkau, tapi bukan darimu. Meski mereka bersamamu, tetapi bukan milikmu. Uang, kemiskinan, merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Kaulingan, naik festival kaulingan naik. Ya, di acara festival kaulingan Balubakan. Dan saya melihat banget bagaimana proses kreatif yang dilakukan oleh para pemuda di sini, sangat energik. Sampai siang malam mereka bekerja menata kampungnya yang sebelumnya tidak begitu indah, sekarang menjadi indah ya. Terus kemudian dari konteks psikologisnya juga, yang dulu individualistik sekarang bisa ada kebersamaan antara pemuda ya, Karang Taruna maksudnya, dengan RW ya, dengan para RT, dengan organisasi-organisasi lainnya di sini. Dan ini perlu terus dikembangkan, dan bagaimana kemudian Cicukang ini bersatu menciptakan kampungnya menjadi pusat kreativitas di Bandung ya. Jadi inspirasi ya buat kampung-kampung lainnya seperti itu. Yang hampir jatuh